Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kinangge Karama Saputra dengan NIM 5201419063 dan ya di sini kami akan mempresentasikan tentang laporan praktikum praktik pemesinan Fresh Block V. Oke, yang pertama latar belakang. Jadi di sini mesin fresh merupakan suatu mesin yang sangat dibutuhkan dalam dunia industri. Nah, untuk biasanya mesin fresh itu sangat membantu dalam proses pemesinan ya. Selain itu, untuk kebutuhan produksi maupun repair, maka mesin ini dapat memberikan keuntungan yang sangat baik. Jadi secara singkat, mesin ini memiliki sistem kerja untuk memotong maupun menghilangkan material dari benda kerja pada bagian sudut suku pahat yang nantinya pengguna dapat melakukan begitu banyak pekerjaan menggunakan mesin press ini. Untuk kompetensi pengoperasiannya, mesin press itu harus dikuasai oleh teknisi yang benar-benar memahami dan dapat dengan mudah mengoperasikan mesin press dengan baik dan benar, sehingga nantinya dapat mengurangi kesalahan-kesalahan yang akan terjadi yang dapat menimbulkan kecelakaan pada saat pengoperasian. Ya, di sini yang akan dibuat yaitu ada blok V ya. Blok V merupakan sebuah benda yang berupa balok baja dengan alur V untuk tempat kedudukan benda kerja, terutama benda kerja dengan penampang bulat. Untuk fungsi blok V ini sendiri nantinya dapat digunakan sebagai dudukan tempat benda kerja yang bulat sehingga nanti pelaksanaan pekerjaan dan dapat dilangsungkan dengan baik. Untuk fungsinya itu sendiri, blok V dapat digunakan tadi ya untuk sebagai tempat dudukan benda kerja. Oke, selanjutnya alat-alat dan juga bahan yang perlu disiapkan dalam praktek pembuatan blok V ini sendiri itu ada yang pertama ada mesin fresh, yang kedua cutter fresh, yang ketiga ada PCL, yang keempat itu ada penggores, 5 ada palu karet, 6 kuas, ada majun, kikir, jangka sorong, kacamata, dan kunci pas. Nah, untuk bahan yang akan digunakan nantinya itu ada potongan baja ST37 dengan bentuk balok dan ukuran ya 37 x 37 x 52. Oke, lanjut. Ya, selain itu yang perlu diperhatikan itu ada kesehatan dan keselamatan kerja. Nah, di sini ada beberapa langkah untuk menghindari kecelakaan kerja. Nah, yang pertama itu kita dapat menggunakan kacamata kerja. Ya, selanjutnya kita harus memperhatikan alat-alat apakah tidak ada yang mengenai mesin freshnya itu mengenai tubuh kita. Terus ada yang ketiga ada jangan terlalu banyak bercanda pada saat mengerjakan job sheet ya. Yang selanjutnya memperhatikan alat-alat yang dapat mengurangi kecacatan pada benda kerja atau alatnya sendiri. Nah, untuk job sheet-nya itu sendiri seperti ini ya. Oke. Untuk selanjutnya untuk langkah-langkahnya bisa dilanjutkan oleh Mas Rahmat Pratomo. Yang pertama di sini ada gambar benda kerja ya, pengerjaan yang pertama itu potong benda dengan program panjang 2 inci, lebar 2 inci, dan tinggi 2 inci seperti gambar di samping. Nah, setelah dipotong, lalu benda kerja dicekam pada rambu yang ada di meja mesin press dengan posisi benda datar. Bisa diinput dengan water pass untuk mencari kedataran benda kerja. Lalu
cari titik nol antara pisau and wheel dengan benda kerja dengan cara memberi kertas yang dibasahi, lalu ditempel benda kerja dan didekatkan pisau hingga kertas tergeser. Selanjutnya, lalu lakukan pemakaran pada bagian satu, seperti tanda-tanda di samping ya yang sudah ditandai merah. Lakukan dengan memutar pendulum vertikal yang digunakan untuk menggerakkan meja ke atas dengan pemakaran sebesar 7,9 mm sehingga tebal benda menjadi 42,9 mm. Pada proses pemakaran dilakukan beberapa kali dengan memutar pendulum horizontal hingga semua permukaan terkikis oleh pisau fresh. Hasil pemakaran ditunjukkan pada gambar di samping yang berwarna merah. Setelah itu, lepas benda kerja dari raku dan balik benda kerja, kemudian dipasang lagi pada raku dengan posisi bidang 2 di atas dan sejajar dengan bidang 1. Untuk mengukur kesejaran raku bisa dengan menggunakan water pass. Kemudian cari titik nol antara pisau and wheel dengan benda kerja pada bidang 2 dengan cara memberi kertas yang dibasahi lalu ditempel di benda kerja dan dekatkan pisau kertas hingga tergeser. Lalu lakukan pemakaran pada bidang 2 dengan menggunakan handle vertikal yang digunakan untuk menggerakkan meja ke atas dengan pemakaran sebesar 7,9 mm sehingga tebal benda menjadi 35 mm. Nah, pada proses pemakaran dilakukan beberapa kali dengan memutar handle horizontal hingga semua permukaan terkikis oleh pisau fresh. Ya, hasil pemakaran tadi dapat dibuktikan pada gambar di samping yang berwarna merah. Lalu langkah selanjutnya, lepas benda kerja dari raku dan balik benda kerja, kemudian dipasang lagi pada raku dengan posisi bidang 3 di atas yang sebelumnya dengan bidang 4. Untuk mengukur kesejaran dapat dilakukan dengan menggunakan water pass. Cari titik nol antara pisau and wheel dengan benda kerja pada bidang 3 dengan cara memberi kertas yang dibasahi lalu ditempel di benda kerja. Kemudian lakukan pemakaran pada bidang 3 dengan memutar handle vertikal yang digunakan untuk menggerakkan meja ke atas dengan pemakaran sebesar 0,4 mm sehingga tebal benda menjadi 50,4 mm. Pada proses pemakaran dilakukan beberapa kali dengan memutar handle horizontal hingga semua permukaan terkikis oleh pisau fresh. Hasil pemakaran ditunjukkan pada gambar di samping yang berwarna merah pada nomor 3. Terus yang selanjutnya, lepas benda kerja dari raku dan balik benda kerja kemudian dipasang lagi pada raku dengan posisi bidang 4 di atas sejajar dengan bidang 3. Untuk mengukur kesejaran dapat dilakukan dengan menggunakan water pass. Cari titik nol antara pisau and wheel dengan benda kerja pada bidang 4 dengan cara memberi kertas yang dibasahi seperti tadi. Lalu lakukan pemakaran pada bidang 4 dengan memutar handle vertikal yang digunakan untuk menggerakkan meja ke atas dengan pemakaran sebesar 0,4 mm sehingga tebal benda menjadi 50 mm. Pada proses pemakaran dilakukan beberapa kali dengan memutar handle horizontal hingga semua permukaan terkikis oleh pisau fresh. Hasil pemakaran ditunjukkan pada gambar di samping yang berwarna merah. Langkah selanjutnya, lepas benda kerja dari raku dan balik benda kerja, kemudian dipasang lagi pada raku dengan posisi bidang 5 di atas dan sejajar dengan bidang 6. Untuk mengukur kesejaran bisa dengan menggunakan water pass. Kemudian cari titik nol antara pisau and wheel dengan benda kerja pada bidang 5 dengan cara memberi kertas yang dibasahi seperti tadi. Lakukan pemakaran pada bidang 5 dengan memutar handle vertikal yang digunakan untuk menggerakkan meja ke atas dengan pemakaran sebesar 7,9 mm sehingga tebal benda menjadi 42,9 mm. Pada proses pembakaran dilakukan beberapa kali dengan memutar handle horizontal
hingga semua permukaan terkikis oleh pisau press. Nah, selanjutnya, lalu lepas benda kerja dari ragum dan balik benda kerja, kemudian dipasang lagi pada ragum dengan posisi bidang 6 di atas dan sejajar dengan bidang 5. Untuk mengukur sejajaran bisa dengan menggunakan water pass. Kemudian cari titik nol antara pisau N-mill dengan benda kerja pada bidang 6 dengan cara memberi kertas yang dibasahi seperti tadi. Lalu lakukan pemakanan pada bidang 6 dengan menggunakan handle vertikal yang digunakan untuk menggerakkan meja ke atas. Dengan pemakanan sebesar 7,9 mm sehingga tebal benda menjadi 35 mm. Pada proses pemakanan dilakukan beberapa kali dengan menggunakan handle horizontal hingga semua permukaan terkikis oleh pisau press. Langkah selanjutnya, lepas benda kerja dari ragum dan gambar sketsa pada bidang 6 dengan ukuran kanan 3,5 dan kiri 3,55 seperti gambar di samping dengan menggunakan alat ukur high top dengan cara digoreskan. Kemudian pasang benda kerja lagi pada ragum dengan posisi bidang 6 di atas dan sejajar dengan bidang 5. Untuk mengukur kesejajaran bisa dengan menggunakan water pass. Kemudian cari titik nol antara pisau N-mill dengan benda kerja pada bidang 6 dengan cara memberi kertas yang dibasahi lalu ditempel di benda kerja dan dekatkan pisau hingga kertas bergeser. Lalu lakukan pemakanan pada bidang 6 pada motif yang telah digambar tadi dengan kedalaman potong 3,5 mm. Pada proses pemakanan dilakukan beberapa kali dengan menggunakan handle horizontal hingga semua permukaan terkikis oleh pisau press. Langkah selanjutnya, lepas benda kerja dari ragum dan gambar sketsa pada bidang 5 dengan ukuran kanan 3,5 dan kiri 3,5 mm menggunakan alat ukur high top dengan cara digoreskan. Lalu pasang benda dengan posisi berjepit ragum pada bidang 3 dan 4 dengan pemiringan seperti gambar pada di samping. Kemudian lakukan pemakanan hingga benda berbentuk seperti gambar di samping dan warna merah merupakan hasil pemakanan. Nah, seperti ini, guys. Lalu langkah selanjutnya, lepas benda kerja dari ragum dan pasang benda kerja dengan posisi bidang 5 di atas dan sejajar dengan bidang 6. Untuk mengukur kesejajaran dapat dilakukan dengan menggunakan water pass. Kemudian cari titik nol antara pisau N-mill ukuran 10 mm dengan benda kerja pada bidang 5 yang bagian dalam benda dengan cara memberi kertas yang dibasahi lalu ditempel di benda kerja dan dekatkan pisau hingga kertas tergeser. Lalu selanjutnya lakukan pemakanan pada bidang 5 bagian yang telah dikalibrasi dengan kedalaman potong 3,5 mm. Seperti gambar di samping ini. Pada proses pemakanan dilakukan hanya sekali makan hingga benda berbentuk alur seperti gambar di samping. Langkah selanjutnya, lepas benda kerja dari ragum dan pasang benda kerja dengan posisi bidang 1 di atas dan sejajar dengan bidang 2. Untuk mengukur kesejajaran bisa dengan menggunakan water pass. Kemudian cari titik nol antara pisau N-mill ukuran 10 mm dengan benda kerja pada bidang 1. Dengan cara memberi kertas yang dibasahi lalu ditempel di benda kerja dan didekatkan pisau hingga kertas bergeser. Kemudian lakukan pemakanan pada bidang 1 pada bagian yang telah dikalibrasi dengan kedalaman potong 3,5 mm. Pada proses pemakanan hanya dilakukan 1 kali makan hingga benda bentuk halus seperti gambar samping yang ditunjukkan oleh nomor 1. Kemudian selanjutnya lepas benda kerja dari ragum dan pasang benda kerja dengan posisi bidang 2 di atas dan sejajar dengan bidang 1. Untuk mengukur kesejajaran
dapat dilakukan menggunakan water pass. Cari titik nol antara pisau end mill ukuran 10 mm dengan benda kerja pada bidang 1 dengan cara membeli kertas yang dibasahi lalu ditempel di benda kerja dan dekatkan pisau hingga kertas digeser. Selanjutnya lakukan pemakanan pada bidang 2 pada bagian yang telah dikalibrasi dengan kedalaman potong 3,5 mm. Pada proses pemakanan hanya dilakukan satu kali makan hingga benda berbentuk halus seperti gambar di samping yang ditunjukkan oleh nomor 2. Nah, itu tadi adalah langkah terakhir dalam proses pengepresan pembuatan block-B, dan sehingga gambar di samping ini merupakan benda kerja yang telah dikerjakan dengan langkah kerja di atas. Nah, selanjutnya di sini ada parameter perhitungannya. Kecepatan cutting speed. Pada saat menentukan cutting speed, maka kita harus melihat tabel kecepatan pemotongan. Karena menggunakan bahan ST37, maka diketahui bahwa cutting speed-nya dari bahan ST37 ialah cutting speed 32 mm per menit. Untuk kecepatan putaran mesin atau spindle, press rata, alur V, dan lain-lain, pada kerja yang digunakan dengan bahan ST37 yang akan di-press dengan kecepatan potong sesuai tabel CS adalah 32 mm per menit. Menggunakan pisau end mill berdiameter 16, besar putaran mesin dapat dihitung dengan rumus N sama dengan 1000 kali CS per P kali D. Nah, untuk N-nya adalah 1000 dikali 32 per 3,14 dikali 16 sama dengan 32.000 dibagi 50,24, dan hasilnya adalah 636,94 rpm. Hasil perhitungan di atas pada dasarnya sebagai acuan dalam menyetel putaran mesin agar sesuai dengan putaran mesin yang tertulis pada tabel yang ditempel pada mesin press tersebut. Kemudian untuk kecepatan putaran mesin atau spindle dalam membuat alur 10 mm pada benda kerja yang digunakan dari bahan ST37 yang akan di-press dengan kecepatan potong sesuai tabel CS adalah 32 mm per menit. Menggunakan pisau end mill berdiameter 8. Besar putaran mesin dapat dihitung sebagai berikut. Menggunakan rumus seperti tadi ya, dan hasilnya adalah 1,273 rpm. Lalu untuk kecepatan putaran mesin dalam membubut alur 28 mm pada benda kerja yang digunakan adalah bahan ST37 yang akan di-press dengan kecepatan potong sesuai tabel CS sama dengan 32 mm per menit. Menggunakan pisau end mill berdiameter 16. Besar putaran mesin dapat dihitung sebagai berikut. Rumusnya seperti tadi, dan yang dihasilkan adalah 636,94 rpm. Selanjutnya, untuk kecepatan pemakanan atau paging dalam membuat alur 10 mm pada benda kerja yang akan di-press dengan putaran mesin sebesar 1273,8 rpm dan besar pemakanan sesuai tabel adalah 0,4 mm per menit. Besar kecepatannya adalah rumus untuk menentukan kecepatan atau paging adalah F sama dengan F kali N. Dan di sini F-nya 0,4 dikali 1273,88 yang hasilnya diketahui 509,55 mm per menit. Jadi pisau akan bergeser 509,5 mm selama 1 menit. Kemudian menentukan kecepatan pemakanan paging dalam membuat alur 28
Ya, mungkin itu sedikit presentasi dari kelompok kami ya tentang bagaimana kita dalam melakukan job street pembuatan blok V mulai dari alat-alat, terus keselamatan dan kesehatan yang perlu diperhatikan, terus tadi juga ada langkah-langkah dan juga parameter dalam proses pembuatan blok V. Mungkin untuk presentasinya cukup sampai di sini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.